kita berhimpun di depan gereja ini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara kita, anak kita, Fransiskus Kaberius Bangun dan Rumondang Boru Simamora. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Maka kami minta kepada keluarga untuk menyampaikan maksud dan isi hatinya dalam rangka kedatangan gereja ini. Bapak Pastor yang terhormat, seluruh keluarga besar Fransiskus Kaberius Bangun dan Rumondang Boru Simamora hendak mengantarkan Fransiskus Kaberius Bangun dan Rumondang Boru Simamora memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepada utusan keluarga atau pengurus gereja. Sekarang saudara-saudari, marilah kita beranjak memasuki gereja, menghadap Tuhan, menyerahkan seluruh harapan dan doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Kita berarak menuju gereja sambil bernyanyi. Sekarang marilah kita mengenang baptisan kita, dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru sebagai putra dan putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan Putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umat-Mu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur. Kristus Yesus, dari lambung-Mu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelai-Mu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah
dan memandang terus memora bersidang pakaian pengantin gereja. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dari air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berkatilah Fransiskus Kaberius bangun dan memandang terus memora hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan jalan baru bagi pengudusan mereka dengan mengenalkan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau seperti itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikianlah juga suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dengan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku bermaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di kota Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan kaki menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baru dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah mereka menghidangkan yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai pada hari ini." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silakan duduk. Ada usaha pasar siang satu ada dada semalu sepotar adora dada situ tubuh siang loh. Terjemahkan dulu dalam bahasa Arab. Dada semalu sepotar adora dada situ tubuh siang loh. Saya tidak ngerti apa terjemahannya, tapi kurang lebihnya begini. Ate kamu nak apa? Ya lo, aku kamu guru murah, ikut membangun kedua alat tangga. Mana Tuhan? Ya ini tahu mana? Dah kaya. Mana kaya lo? Mana nganangan kamu ikut arong lakaro helamu. Saya hanya rumah dalam tanah karo, kalau saya tanah karo udah apa sahal kamu anak guru-guru bisa saya kan? Saya kira tidak. Dan barangkali Rumondang ini pun tidak pernah berpikir bahwa dia akan berjumpa dengan orang rakyat. Kalau mereka bukan karena sama-sama kuliah. Kalau misalnya satu orang kuliah di Unika, satu orang di Delitua, boleh jadi perjumpaan tidak ada, boleh jadi suatu pertemuan yang lain terjadi. Tapi apa mau disampaikan dengan peristilahan tadi itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Dada semanuk-manuk sebotar adora, dada si todo trupuk si ahun lomoneroha. Apapun yang kita cita-citakan sejak awal bisa saja sebagai cita-cita,
tapi jangan pula berharap terlalu bahwa itu akan menjadi suatu realita. Ya, banyak orang bercita-cita jadi pilot, tapi naik pesawat pun dia takut. Aku jadi pilot atau pramugari, tapi di ketinggian rumah berloteng pun dia sudah takut. Apalagi terbang. Itu kan hanya sebatas cita-cita. Saya ingin menjadi nahkoda kapal katanya. Melihat kolam ikan pun sudah takut, bayangannya selalu tenggelam karena pernah dia tenggelam di dalam ember waktu kecil. Itu. Maka bercita-cita jadi nahkoda kapal feri, melihat tempat kolam pancing pun sudah takut. Itu bisa cita-cita, tapi dah ada semakhluk sebentar adalah dah ada seluruh tubuh siau cuma meneroha. Cita-cita ada, tetapi bisa juga jauh dari cita-cita. Bahkan banyak anak kuliah yang punya jurusan tertentu, tapi pekerjaannya tidak sesuai jurusan. Tidak sesuai jurusan. Memang mereka berdua ini jurusannya adalah jurusan Partotion. Dikatakan guru Partotion, mereka yang mengajar tentang roh, spirit, hal-hal rohani yang tidak nampak. Sedangkan mengajari tentang tidak mau, apalagi kita sudah tidak mengajarkan tentang Tuhan yang tidak dilihat, susah. Sedangkan mengajar yang nampak pun susah. Saudara-saudari, teman kita, anak kita, Franciscus Caperius Bangun dan Rumondang Tulus Mamora, pada saat tertentu mereka menempuh pendidikan sebagai guru agama di STP Deli 2. Situlah perkenalannya. Sesudah itu mereka tamat, satu orang pergi kembali ke kampung, satu orang merantau ke Sidikala. Saya pikir bahwa jarak itu akan melupakan segala sesuatu. Ternyata jarak itu semakin membuat mereka makin akrab. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Franciscus dan Rumondang. Mereka tidak dipisahkan oleh jarak, tidak dipisahkan oleh ruang, tetapi semakin kuat. Bahkan ketika saya tanya ke paroki, beberapa tahun kalian pacaran, saya bilang, kalau itu saya tidak lupa, 11 tahun merasa bilang, 11 tahun kan? 11 tahun, dekat lah dekat. Tidak lama itu, apalagi kalau dibandingkan dengan hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga itu masih 11 tahun. Berarti cocoklah mereka seperti pendidikan pastor, 11 tahun baru bisa jadi pastor. Mendalami, ingin memahami, dan mereka akhirnya memutuskan itu. Pastilah dalam proses perjalanan dan proses masa pacaran itu mereka mempunyai banyak tantangan. Banyak tantangan. Saya yakin itu. Lalu saya tanya waktu itu Franciscus, tidakkah kamu curiga bahwa si Rumondang ini mempunyai teman di Barus? Ya, saya tidak curiga. Kalau mau ada temannya silakan saja, tapi saya tetap mengingat janjinya. Lalu saya tanya pula Rumondang, tidakkah kamu curiga bahwa di segala banyak perempuan cantik? Saya bilang, dok isi pastor katanya, mengoleh sih, itu saling percaya. Tidak zero, saling percaya, tapi bahwa kenalan teman itu banyak sekali, tapi hati tertambat pada satu orang. Itulah prinsip mereka. Maka saya ada rasa kagum bahwa mereka cukup lama mempertahankan situasi itu, sehingga pada waktunya mereka memutuskan untuk menikah.
Bapak saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Dengan kesediaanmu, maka kita akan melanjutkan perayaan ini. Maka kami bertanya kepada pengantin. Anda berdua sekaligus menjawab. Franciscus Caberius Bangun dan Ruanda Mulus Mamora, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakanlah kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Silakan berjabat tangan. Saya, Franciscus Caberius Bangun, memilih engkau, Rumondang Guru Simamora, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malu, dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Rumondang Guru Simamora, memilih engkau, Franciscus Caberius Bangun, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur. Mari kita doakan cincin ini yang akan digerakkan di jari nanti. Ya Tuhan, berkatilah cincin ini. Semoga lewat cincin ini mereka diingatkan kembali akan janji yang telah mereka ingat pada hari ini. Semoga cincin ini menjadi simbol perempuan dan mempererat kesatuan mereka dalam kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rumondang Guru Simamora, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan tanda kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanda kesetiaanmu kepadanya dan Roh Kudus. Franciscus Caberius Bangun, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendoakan barang-barang devosi ini. Ya Allah yang Maha Luhur, sumber segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu atas pengorbanan dan cintamu kepada kami. Engkau telah mengunjungi kami lewat sabdamu dan menunjukkan wajahmu lewat diri anak Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah salib, rosario, dan Alkitab ini yang akan kami berikan kepada pengantin ini, menjadi barang berharga untuk keluarga mereka sebagai dasar pembuat bagi iman dan fondasi hidup berkeluarga karena Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang telah menyelamatkan kita, senantiasa engkau bersandar dalam perintah. Rumondang, terimalah Alkitab ini. Sabda Tuhan tertulis di dalamnya. Baca dan renungkanlah kata-kata Tuhan setiap hari dalam hidupmu agar engkau
Terimalah juga dosa ini. Terimalah dosa ini. Pakailah berdoa agar engkau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan lewat teladan Bunda Maria di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Fransiskus Caprius Bangun dan Rumondang Simamora yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna lewat kehadiran keturunan. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami mohon ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Kami mohon ya Tuhan. Fransiskus Bangun dan Rumondang Simamora agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberikan mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan siapapun. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yakni keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hamba-hamba-Mu ini. Rumondang Guru Sumamora mempelai perempuan. Penuhilah dia dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang terpuji dalam kitab suci. Semoga hati Fransiskus Kaberius Bangun suaminya tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga suaminya mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya seperti kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan kelak boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Dalam gereja Katolik dan sudah diterima resmi di dalam gereja Katolik.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri selamanya. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon doa restumu ya Bunda. Santa Maria, Bunda kami, terima kasih atas bimbingan tanganmu yang senantiasa kami rasakan selama kami membina cinta kasih sampai kami menerima sakramen perkawinan suci hari ini. Bunda Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak teruji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saksi perempuan. Dan Maha Kuasa, Engkau memberikan tanda-tanda dan simbol kepada kami untuk menunjukkan berkat-Mu. Berkatilah Tuhan ulos ini semua. Barang-barang peradaban yang akan dipakai dalam perayaan perkawinan ini, semoga Tuhan lewat tanda ini mereka semakin merasakan cinta-Mu kepada mereka karena Kristus Tuhan kami. Amin. Pasama kue berat kehamunan asa sobat hata di situ dua honon lomak silin juang lomak sekolah kinabuan dia kamu berjuang untuk lemah kelapotan pangomboan biru maharap terpilih menguharap tubuh Yesus Kristus Bapa Gering Gregor di Batam untuk lemah dulu saat solo saat untuk dari daras dia pun mengharapkan untuk mengambil saya para soras oras maju